Pengalaman mistis bisa dialami siapa saja. Jovan, seorang pekerja di bidang IT di sebuah perusahaan ternama di Jakarta, menceritakan kisah horor yang dialaminya saat bertugas di malam hari. Ya, Jovan memang kerap dapat shift malam. Kantornya ada di lantai 2 sebuah bangunan lantai 15. Saat bertugas malam, Jovan pernah diganggu makhluk halus. Jovan mengaku sejak awal ia bekerja, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di tempat tersebut. Apalagi jika masuk shift malam, ia selalu merasa ada orang yang memperhatikan saat bekerja. Kebetulan tempat kerja Jovan berada di sudut ruangan yang gelap dekat dengan lorong dan musola. Pengalaman pertama ia rasakan ketika bekerja sekira pukul 2 hingga 3 waktu Indonesia Barat pada waktu pagi hari. Saat itu ia melihat ada bayangan hitam seperti orang memutarinya 2 hingga 3 kali. Bayangan hitam tersebut terlihat dengan jelas seperti bayangan matahari, cuman bentuknya lebih padat. Tak hanya pengalaman melihat sosok bayangan, ada peristiwa janggal pula yang dirasakan Jovan dikala bertugas. Suatu hari, listrik di kantor Jovan bekerja mendadak padam. Alhasil, seluruh bangunan kantor gelap, termasuk lantai 2 yang hanya ada Jovan seorang diri. Di depan mata kepalanya sendiri, ia melihat printer menyala secara tiba-tiba. Tak hanya menyala, printer tersebut seperti ada yang mengoperasikan hingga mengeluarkan kertas sebanyak 2 hingga 3 lembar. Fenomena mistis lainnya yang dialami Jovan adalah suara kaca yang diketuk-ketuk. Padahal ia hanya seorang diri kala bertugas dan tidak ada orang lain di dekatnya. Pernah suatu ketika Jovan melihat pintu penutup hidran tiba-tiba terbuka dan berayun sendiri. Kejadian mengerikan pun ia rasakan ketika hendak ke kamar mandi melewati janitor. Tiba-tiba gagang pele berada di janitor bergerak hingga berpindah posisi. Tugas malam terkadang membuat Jovan mengantuk dan memutuskan untuk tidur sejenak. Ada satu spot tidur yang nyaman di kantor, yakni ruang perpustakaan. Di sana terdapat sofa besar yang nyaman untuk ditiduri, serta lampunya yang menyala remang-remang. Jovan mengaku sering bermimpi buruk kala tidur di tempat tersebut. Setidaknya Jovan pernah 3 kali bermimpi buruk di tempat tersebut. Salah satu paling menyeramkan adalah mimpi dikejar sosok kuntilanak di dalam hutan. Sosok tersebut sangat nyata hingga membuatnya takut dengan deg-degan. Pertama mimpi sedang jalan-jalan di hutan, tiba-tiba dari jauh ada yang mendekat dengan cepat. Seram sekali mukanya. Saya akhirnya lari sekencang mungkin, minta tolong sampai menyebut nama papa mama dalam mimpi itu. Anehnya mimpi itu seperti sungguhan. Sampai mau bangun aja susah, terang Jovan saat dihubungi melalui telepon. Mimpi kedua pun tak kalah menyeramkannya dengan yang pertama. Jovan bermimpi melihat keluarganya dibunuh oleh seseorang. Anehnya, di belakang orang tersebut terdapat sosok seperti jin yang berdiri melihat ke hadapannya. Ia melihat makhluk tersebut berambut gondrong dengan badan yang cukup besar. Saking nyatanya, bahkan air mata Jovan ikut menetes dalam mimpi tersebut. Mimpi Jovan yang ketiga saat tidur di perpustakaan tersebut adalah melihat satu ruangan kantor dalam posisi gelap. Tiba-tiba, tapi ia melihat ada seorang wanita yang berdiri menunggunya. Tapi sayang, ketika ia mau datang menghampiri kakinya, seakan tertahan dan membuatnya tidak dapat bergerak. Sampai akhirnya
ia terbangun akibat mimpi tersebut. Usut punya usut, Jovan pun bercerita kepada temannya. Kebetulan temannya tersebut memiliki seorang nenek yang bisa melihat makhluk halus. Jovan pun akhirnya disuruh mengabadikan berbagai spot yang disinyalir menjadi lokasi para makhluk halus. Benar saja, ketika diperlihatkan kepada sang nenek, secara gamblang ia menjelaskan mengenai sosok-sosok yang ada di tempat tersebut. Sosok bayangan hitam yang kerap dilihat Jovan pun bukanlah isapan jempol semata. Kabarnya, salah seorang security yang bertugas di tempat tersebut berhasil melihat sosok bayangan hitam yang tengah berjalan melewati lorong dekat meja kerja Jovan melalui kamera CCTV. Demikian kisah-kisah misteri dari seorang Jovan yang sedang bekerja shift malam di kantornya. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Dimanapun kita berada, kita harus selalu memanjatkan doa agar terhindar dari hal-hal yang mistis. Salam cerita horor.